Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi Divide and Conquer. Well, sebelum itu, perkenalkan tim kami dulu ya. Kami kelompok 3, saya Sabrina Vanindya Devi. Saya Suwardiwan Mahendra. Saya Ilham Saputra. Saya Ariel Henel Putra. Saya Nicholas Ruben. Nah oke, jadi langsung saja ke materinya. Nah slide pertama nih, kita akan membahas tentang pengertian yang akan dibawakan oleh Pandu. Di sini pengertian dari divide yaitu memecah masalah utama menjadi dua atau lebih menjadi sub masalah yang kecil dan dia itu memiliki struktur yang serupa dengan masalah awal. Kemudian ada conquer. Conquer ini dia menyelesaikan sub masalah secara rekursif, dan jika sub masalah itu cukup kecil, sub masalahnya bisa diselesaikan secara langsung. Kemudian di sini ada contoh diagram divide and conquer dalam bentuk method. Pada bagian divide ini terdapat satu array yang belum urut, yang masih acak-acakan, dan tahapnya yaitu dia membagi sebuah array menjadi sub array secara secara imbang lah istilahnya, sampai dia ini menjadi satu elemen. Pokoknya sub array-nya ini dibagi terus sampai menjadi satu elemen. Dan pada tahap combine ini sub array yang sudah dibagi menjadi satu elemen ini diurutkan secara urut seperti ini, kayak 27, 38, 343, dan ini diurutin sampai menjadi satu array yang utuh, yang urut dari kiri ke kanan. Selanjutnya itu ada algorithmic curves. Nah, di sini itu untuk menghitung running times algoritma yang sifatnya itu pakai rekursif. Nah, yang tadi itu kayak ada si divide and conquer. Nah, sebuah recurrence itu disebut algorithmic jika ada dua syarat. Yang pertama itu memiliki base case. Kayak yang tadi di divide and conquer itu base case-nya itu kayak sampai di sininya. Jadi base case itu di mana algoritma itu harus stop membagi atau melakukan iterasi menuju angka yang paling kecil, seperti itu. Selanjutnya itu ada untuk ukuran besar itu, jadi maksudnya itu untuk ukuran misalnya ada array lebih besar dari si base case-nya itu, semua jalur rekursif pasti berakhir di base case. Kayak yang tadi saya bilang, algoritma recurrence ini harus sampai menuju base case, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada konvensi untuk recurrence. Yang pertama itu jadi mengasumsikan adanya base case. Jadi setiap algoritma yang memenuhi syarat recurrence ini harus ada base case. Nah, selanjutnya itu dua, ada saat menghitung seberapa cepat tumbuh boleh mengabaikan floor and ceiling-nya. Jadi seperti di merge and sort itu, di divide and conquer itu dia mengabaikan bahwasannya saat membagi dua itu ada bilangan desimalnya. Jadi si mid array-nya itu mengabaikan si floor and ceiling-nya. Nah, yang ketiga itu ada jika recurrency dinyatakan kurang dari. Jadi maksudnya itu saat si algorithmic recurrence-nya itu mempunyai batas atas, maka dinotasikan menggunakan Big O notation. Nah, jika diketahui dengan batas yang ketat, yaitu dengan batas atas dan batas bawah, maka dinotasikan menggunakan notasi theta. Seperti itu. Selanjutnya itu
Ya, di sini ada matrix multiplication yang dimana perkaliannya ada matrix 3 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini perkaliannya dengan cara baris kali kolom. Step by stepnya, di sini ada matriks A, B, dan C, yang dimana C itu direpresentasikan sebagai A kali B. Nah, perkaliannya adalah baris A pertama dikali baris B pertama, yang kedua baris A pertama dikali baris B kedua, begitu selanjutnya. Nah, di sini ada ribuan coding. Yang pertama itu matrix multiplication yang klasik yang memakai loop tanpa recursive, yang dimana ada 3 loop dari I, J, K yaitu 1 sampai ke N, yang dimana N itu sama dengan row dan kolom. Nah, di sini si C, I, J ini hasil dari si matrix C itu sesuai dengan I, J. Nah, si C, I, J ini bakalan ditambahin hasil kali A, I, K dikali B, K, J. Nah, dari prosedur ini waktu jalannya itu dapatkan theta n pangkat 3 sesuai dengan loopnya ada 3. Habis itu terdapat juga penambahan waktu O n pangkat 2 untuk ngisi C nya. Jadi C nya kan ada row n dan kolomnya n, jadi total untuk ngisi si C nya itu n pangkat 2. Nah, di sini ada untuk yang rekursifnya, yang dimana di base case-nya itu terdapat si C, I, J-nya dan si A, I, K sama B, J, K-nya. Nah, habis itu ada di bagian divide-nya, di mana si A, B, C ini di partisi menjadi setengah dari total N-nya. Nah, si partisi ini akan jadi A11, A12 dan seterusnya. Oh iya. Dan di bagian compare ini terjadi rekursifnya, yang dimana di rekursifnya itu setiap bagian yang di divide ini akan dimasukkan di rekursifnya sesuai dengan total n-nya dibagi setengah. Terdapat 8 repetisi yang dimana itu dapat diartikan 8 T n setengah atau 8 T total repetisi multiplication rekursif ini. Nah, si 8T ini dapat dinotasikan sebagai big O notation n pangkat 3 karena log 8 yaitu 3. Nah, di sini juga ada notes-nya, yang dimana untuk ubah rumus algoritma itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menambahkan memori sementara, yaitu menyalin semua submatriksnya jadi ON square, dan ada 3 total variabel yaitu matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadinya ada 3 matriks yang harus disalin. Nah, yang cara kedua itu secara indeks, jadi langsung O1 tanpa harus nyalin data dari N square. Algoritma Streisand untuk perkalian matriks. Di sini sedikit history aja. Jadi itu dulu orang-orang pakai perkalian matriks yang tadi saya jelaskan butuh waktu sekitar theta n3. Alasannya ya emang pakai itu aja theta n3. Jadi sulit lah cara yang tepat. Nah, cuman pada tahun 1969 ada peneliti namanya Volker Streisand yang nemuin algoritma rekursif yang lebih cepat dari algoritma tradisional itu. Di sini adalah algoritmanya, kecepatan algoritmanya si Streisand ini, theta n log 27, yang artinya big O notation-nya n 2,81, lebih cepat dari n3 tadi. Gimana sih caranya perkalian Streisand itu? Streisand menggunakan pola divide and convert lalu gabungan, tapi poin rekursifnya lebih ramping. Cara biasa yang awal-awal tadi itu butuh 8 kali perkalian submatriks, namun Streisand cuma 7 kali saja.
sebagai gantinya Streisand tuh nambahin operasi penduluan dan pengurangan matriks. Operasinya konstan, jauh lebih ringan dari satu perkalian matriks. Dengan mengurangi perkalian besar gantinya, beberapa tambah yang murah, Streisand berhasil memangkas komputasi. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Seperti yang teman saya sebelumnya jelasin, untuk Streisand sendiri itu kan cuma butuh 7 kali perkalian submatriksnya. Sedangkan untuk konvensional itu butuh 8 kali perkalian submatriks dengan 4 kali penjumlahan. Kenapa sih bisa gitu? Kenapa Streisand bisa dapat 7? Simpelnya karena Streisand itu ngombinasiin penjumlahan sekaligus pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke slide ini aja. Nah, contohnya ini ada matriks 2 kali 2. A 2 kali 2, B 2 kali 2, sehingga resultnya itu 2 kali 2 juga kan? Oke, jadi kita kerjain dulu kan. Kita cari P1 sampai P7 nya. Kalau udah didapat semua nih, P1 sampai P7 nya, terus kita kerjain supaya dapat C11, C12, 21, dan 22. Di sini ada yang belum paham untuk masing-masing code-nya nih? Oke, kalau nggak paham, kita langsung ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, ini aku ada matriks A 2 kali 2 dan B 2 kali 2 juga. Untuk A 1, 2, 3, 4, B 5, 6, 7, 8. Caranya, supaya mudah, kita tulis dulu apa aja nih yang diketahui. Yang diketahui kan A itu sama dengan 1, B 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8. Kalau udah dapat masing-masing yang udah diketahui nih, kita ngerjain P1. P1 itu kan A kali hasil dari perkalian F kurangi H. F kurangi H berapa sih? F kurangi H kan 6 dikurangi 8 itu kan min 2. Kemudian hasilnya kita kaliin dengan A tadi. A tadi nilainya 1. Di sini udah kebayang belum? Oke, aku tulis ya. Langsung aja ya, P1. P1 itu kan A F kurangi H. Nah, A-nya tadi kan udah kita tahu nih, A-nya tuh 1. Terus F-nya tuh kan 6 dikurangin 8. H-nya tadi. Kita kerjain dulu dalam kurung. Maaf. 6 kurangi 8 itu kan min 2. Berarti hasilnya untuk P1 itu min 2. P2 A plus B A-nya itu 1, 2, A-nya 8. Oke, A plus B kali H. A plus B ini itu kan 1 tambah 2, 3, terus dikali 8 berarti 24 ya. Nah, kemudian P3 ini P4 kamu di situ kok P6 P4 Oke,
Oke, di sini kita udah dapat masing-masing P-nya. P1 itu min 2, P2 24, P3 35, P4 itu 8, P5 itu ada 65, P6 min 30, dan P7 min 22. Nah, kalau udah dapat semua hasilnya, masing-masing P tadi, kita langsung ngerjain di sini untuk dapat hasil C-nya. Oke, C11 itu hasil dari P5 tambah P4 kurangi P2 plus P6. Begitupun seterusnya. Oke. Di sini ada yang kurang paham untuk analisis perhitungannya? Aku rasa semuanya udah jelas ya. Udah kan? Udah. Oke. Jadi nanti pokoknya hasilnya tuh didapat sebentar. Ini udah aku hitung sih. Hasilnya tuh pokoknya dapat nanti hasil C-nya. Hasilnya itu 19 Nah, hasil C-nya itu pokoknya 19, 22, 43, 50. C11 yang di sini kiri atas, 12 yang ini 22, kemudian 21-nya 43 dan 22-nya itu 50. Kalau misalnya teman-teman mau hitung lagi silakan. Oke. Dari kami itu aja. Nah, kemudian sebelum itu kita masuk ke kuis bentar ya. Kuisnya itu by Kahoot. Jadi boleh HP-nya sediakan deh. Udah ke-scan semua? Udah nulis code-nya? Ayo guys, semangat. Ada hadiah dari aku. Yang online silakan ikut. Serius, beneran ada hadiah dari aku. Udah? Hah? Oh, QR-nya kenapa? Tutup guys. QR-nya ini tutup. Ini masih di freeze. Udah bisa nulis ininya pokoknya kok. Ini masih di freeze. Apa sih game pinnya? Maaf guys. Aku jijik, kamu Oh, udah. Udah belum? Udah scan? Oke, sabar benar. tadi aku juara kamu juara juga. Ya? Zoom, guys, di zoom sini game pinnya. Pakai ini pakai proyektornya. Proyektor itu kamera itu. Proyektor. Remote-nya yang putih. Sama nyetir. Aku Zoom gimana sih? Nah, udah kelihatan belum? Udah itu belum? Udah. Ini dikit banget masalahnya, dikit banget beneran. Masih belum suaranya. Udah ya, udah masuk semua ya? Udah.
Udah scan semua udah. Kita start ya guys. Oke. Nah, ini udah dijelasin nih tadi. Divide and conquer itu true or false. Wah, benar semua. Nice guys, nice. 25, oke. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Cuma 2 nih. Cepetan tadi. Prek, siapa tuh prek? Oke, ini lagi. Mengapa perkalian matriks cocok untuk divide and conquer? Oh ya, polanya. Kok masih ada yang salah, guys? Ada yang jawab karena selalu cepat, karena ukurannya selalu pangkat 2. Well, nggak apa-apa. Kita coba lagi di pertanyaan ketiga. Kevin siapa nih? Masih Maurel kedua. Oke, yang ketiga. Pada pendekatan divide and conquer standar untuk A kali B, blok 2 kali 2, maksudnya matriks 2 kali 2, berapa banyak perkalian blok yang dilakukan? Tadi udah dijelasin kan sama historinya tuh. Nih, teman saya, Nicholas. 4, 6, 7 atau 8? Perkalian loh, guys. Guys, jawabannya 8, guys. Jawabannya 8. Kalau Stressen baru 7. Divide and conquer standar yang biasa. Ini belum disebut yang conquer, yang ini ya, Stressen. Oke, nggak apa-apa. Scoreboardnya Morel, good. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Kenapa Stressen lebih cepat dibanding cara biasa? Yang merah tuh mengurangi jumlah perkalian, diganti tambah kurang lebih murah. Kemudian yang biru karena pakai angka kecil. Apa tuh jawabannya? Hijau. Oh iya, oke, hijau, benar. Itu bukan tidak itu What? Kok masih ada yang salah, guys? Kok siapa yang jawab ini nih? Kok masih? Aduh. Oke. Gak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, siapa nih yang paling tinggi? Oke, Kevin Lampung Maurel. Nice. Oke. Last, Stressen algorithm butuh berapa kali perkalian untuk matriks 2 kali 2? Nah, yang tadi yang biasa tuh kan 8. Yang Stressen ini berapa? 9. Ya, benar. Wow, benar semua. Nice guys. Last question. Kevin doing. Kata yang mendeskripsikan tentang Stressen algorithm dibanding cara biasa. Yang tepat 2, selebihnya terserah. Yang tepat 2, selebihnya terserah. Semoga connect ya. Ini soal jebakan guys, oke? Jadi yang tepat itu ada 2. Yang tepat itu ada cepat dan hemat perkalian. Yang salah tuh, yang salah ya, jawaban salah. Bosenin karena lama hitung, kemudian hemat penjumlahan. Well, udah lanjut. Siapa nih yang tertinggi? Nah, juara 1 nih ada Kevin. Juara 2 Cilukba, siapa ya Cilukba? Unik banget. Dan ketiga Grace. Yang namanya Kevin siapa? Oke, aku ada sesuatu. kasih dapel. iPhone 17. Sini guys, sini. Tepuk tangan dulu guys, buat Kevin. Jangan dong.
Oke, kesimpulannya, masalah perkalian matriks ini juga bisa diselesaikan dengan divide and conquer. Tapi ada algoritma yang lebih cepat, yaitu Streisand. Jadi 7 tadi tuh, yang awalnya untuk matriks 2x2 butuh 8 kali perkalian setiap submatriksnya, Streisand ini cuma butuh 7. Nah, algoritma Streisand ini bekerja untuk mengurangi jumlah perkalian matriks rekursif, lalu menggantinya dengan beberapa operasi penjumlahan dan pengurangan sehingga lebih efektif dari cara biasa. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan selamat belajar. Oke, sekian. Ya, terima kasih banyak ya. Luar biasa. Kelompok 3 ya. Rame ya. Pagi-pagi udah bikin rame. Luar biasa. Itu ini ya. Latihannya kelihatannya ini habis mudik kemarin. Oke. Ternyata waktunya berputar dengan lambat ya. Masih jam 8. Baru setengah jam. Kita lanjutin ya. Sebetulnya, nah ini memang sebenarnya minggu ini materinya nggak banyak sebetulnya, karena materi yang selanjutnya juga nggak, kurang lebih sama sih sebenarnya, sama kurang lebih isinya sama sebetulnya. Karena sebenarnya isinya nanti sesi 2 juga ini tentang Streisand juga ya. Karena itu kita coba latihan aja. Tadi udah ada tebak-tebakan. Itu punya siapa ya? Ya aku ya. Kita coba latihan. Ini, oh ya kemarin kayaknya ada yang nggak jadi maju ya. Siapa yang mana? Nah ini aku kasih mau berapa soal? Kurang atau 1? Berapa soal? 3 soal kali? 3 soal? Oke? 3 soal ya. Ini A, ini B, ini C.
Ini soal 1 ya. Tadi yang dicontohkan kan soal 2x2. Nah, ini sekarang coba 4x4. Kira-kira caranya kayak gimana? Yang jelas kalau tadi 2x2 itu kan ada apa aja tadi? Ada C11, C11, C12, C21, C22. Kalau 4 berarti kira-kira gimana? Nah, jadi coba dicari tahu. Harusnya ini nanti akan ada 2 kali. 2 step maksudnya, 2 step bukan berarti 2 kali ya. 2 step. Bisa 5 kali, bisa banyak gitu kan. Ini soal nomor 2. Oke, ini yang salah nomor 2. Ini semua dikalikan ya. Oke, lumayan ya. Ini dicoba pakai extraction, ini kan 4x4 ya.
4 kali 4 biasa. Ini 4 kali 4 kali matriks identitas. Ini 6 kali 6. Nah, kira-kira dicoba deh. Nanti silakan sampai 1 jam lah, sampai 1 jam nggak? Mungkin 40 menit lah. Sampai sesi 1 habis ya. Sampai sesi 1 habis. Pak J itu mau mana? Hah? Biasanya mau maju, kemarin belum maju katanya. Kemarin belum jadi maju. Ya. Ditemenin tapi nanti ya. Kali ini mungkin yang maju 3-3 ini. Karena kan banyak nih, ya kan? Ya cepat. Oke, gitu ya. Silahkan dicoba. Ini kali ini waktunya agak panjang. Nanti mungkin jam berapa enaknya? Jam 8.45 atau jam 8.50 kali ya. Nanti kita coba, kalian bisa mencoba untuk maju. Yang di ini belum kelihatan ya. Oh, mungkin ini boleh difotoin terus dikirim ke grup supaya teman-teman yang di online bisa lihat soalnya. Aku kasih spill yang ini. Oke. Ini nomor 1 ya, yang online. Ada di layar papan tulis. Oke, gitu silahkan mengerjakan ya. Silahkan mengerjakan. Poinnya di sini adalah coba dicari gimana menerapkan Strassen di matriks yang lebih dari 2 kali 2. Poinnya di situ. Mau berapa tingkatan, gitu kan? Mau bekerja dengan berkelompok silahkan, bertiga itu boleh. Kamu bagian apa, kamu bagian apa, kamu bagian apa. Itu istilahnya parallel processing. Mau bertiga, mau berempat juga boleh. Jadi nanti kerjanya berempat. Depannya berempat. Parallel processing kayak gitu kan. Oke, itu silahkan dikerjakan.
Aduh, masih belum sampai ini kita. Gak ada lulus ya. Ulang kali 6 itu. Ada 11 pengkembang dahulu.
Sepuluh, 668. Aduh, mumetnya kepalaku. Aku nomor 2.
4 gimana ini? Ini 19 tetap iya kan tahu sih secara komputer gampang secara komputer jadi kan nggak mau deh